Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5 SD Kartika 111 Padang. Pagi hari ini kembali kita melakukan pembelajaran secara daring tentang materi kita yang kedua dan melanjutkan materi yang disampaikan pada hari Selasa sebelumnya. Pada hari Selasa sebelumnya kita sudah masuk materi kedua dalam pembelajaran yang kedua tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Kamis yang lalu kita sudah belajar tentang dua buah kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang pertama Taurat. Kita simpulkan sedikit, Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Jadi 12 abad sebelum perhitungan tahun Masehi dimulai, Taurat sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Dan Zabur juga diturunkan oleh Allah dalam bahasa Ibrani yang diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Taurat itu kandungannya ada 10. Itu yang sudah kita latih, kita masukkan ke soal latihan kemarin, dan itu dihafal ya anak Bapak semua. 10 kandungan Taurat dan 3 kandungan Zabur yang juga diturunkan oleh Allah dalam bahasa Ibrani. Kedua kitab tersebut diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Untuk hari ini kita masuk ke kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah bertepatan dengan penghitungan tahun pertama Masehi. Jadi Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad pertama Masehi. Berarti ketika Injil sudah turun, Zabur yang diturunkan 10 abad sebelum Masehi dengan turunnya Injil diturunkan oleh Allah, tidak berlaku lagi hukum yang terdapat di dalam kitab Zabur, karena sudah ada pedoman yang baru, yaitu kitab Injil. Sebenarnya Injil ini merupakan penyempurna atau pelengkap kitab Taurat dan Zabur yang sudah diturunkan oleh Allah. Tetapi kenyataannya orang Yahudi tidak mengimani tentang kitab Injil. Mereka masih memegang ke dalam ajaran atau panduan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat dan Zabur. Dan kita lihat Injil ini merupakan kitab bagi orang Nasrani atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan Kristen. Nah Bapak semuanya, kalau Zabur dan Taurat diturunkan oleh Allah dalam bahasa Ibrani, sementara Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Nah Bapak semuanya, kandungan Injil ini terdapat tiga macam kandungan yang terdapat dalam kitab Injil. Yang pertama tentang hukum agama. Di masing-masing agama itu punya hukum tersendiri. Ada hukum yang terkandung dalam kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Yang kedua, seruan dan ajakan menyembah Allah. Kembali kita lihat, kita temukan dalam kandungan Injil itu yang disembah juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpedoman kepada Injil yang original, yang asli, di dalam Injil tersebut masih diajarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa dan yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang ketiga dalam Injil yaitu tentang kabar akan kedatangan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dalami Injil itu ternyata tidak berseberangan dengan Al-Quran. Tetapi kenyataannya Injil itu banyak yang sudah diotak-atik oleh pikiran dan pendapat manusia, sehingga bertentanganlah apa yang ada dalam Injil yang asli dengan Injil yang beredar saat sekarang ini. Jadi anak Bapak semuanya, Injil mengandung 3 kandungan. Yang pertama berisi tentang hukum,
Yang kedua tentang seruan akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira akan datangnya Rasul terakhir. Nah, ini ada kita dengar kisahnya tentang seorang pendeta Nasrani, yaitu pendeta Buhaira. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW pergi berdagang bersama paman beliau, ternyata pendeta ini menemukan pada diri Rasulullah itu merupakan calon nabi terakhir yang datang di akhir zaman. Nah, Bapak semua, kita masuk pada kitab yang keempat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan secara beransur-ansur. Jadi tidak sekaligus Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, turun seayat demi seayat. Tergantung situasi dan kondisi dan hal yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi membaca yang mendapatkan ibadah, menjadi ibadah di hadapan Allah adalah membaca Al-Quran. Setiap pagi kita baca WA, siang kita baca informasi, kita baca koran. Ternyata tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, sudah dijamin oleh Allah, orang yang membaca Al-Quran akan menjadi ibadah bagi mereka. Nah, Bapak semuanya, jadi kalau Injil tadi ada 3 kandungan yang terdapat di dalamnya. Zabur juga ada 3, Taurat ada 10. Sementara Al-Quran ada 6 garis besar yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama tentang Tauhid. Apa itu Tauhid? Yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, dalam surat Al-Ikhlas. Nah, Bapak semuanya, jadi sama dengan kitab yang 3 yang diturunkan oleh Allah. Di dalamnya tauhidnya adalah mengesakan Allah. Dalam Al-Quran juga mengesakan Allah. Kesimpulannya, semua kitab yang diturunkan oleh Allah isi